Sering lihat kode-kode aneh kayak triple A atau double B di obligasi? Pernah bingung nggak sih, ini artinya apa? Nah, itu bukan sekedar huruf acak loh. Itu tuh semacam rapor yang nentuin seberapa aman investasi kita. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas rapor obligasi ini bareng-bareng. Ini nih, pertanyaan fundamental buat semua investor, termasuk Anda mungkin ya. Gimana sih caranya kita tahu sebuah investasi itu beneran aman? Nah, ini dia dilema klasiknya. Kita semua kan pengennya dapat pendapatan yang stabil, yang bisa diandelin. Tapi, selalu ada tapinya. Ada rasa was-was, gimana kalau penerbit obligasinya gagal bayar dan uang kita hilang? Wah, ngeri juga kan? Coba bayangin deh, gimana kalau ada semacam raport yang simpel banget buat bantu kita ambil keputusan? Semacam penilaian ringkas yang ngerangkum semua risiko itu cuma dalam satu atau dua huruf aja. Oke, kalau gitu yuk kita langsung masuk ke intinya. Jadi, apa sih sebenarnya peringkat obligasi itu? Si rapor ini maksudnya apa? Jadi gini, gampangnya peringkat obligasi itu kayak nilai independen yang dikasih ke penerbit obligasi, entah itu perusahaan atau pemerintah. Nilai ini nunjukin seberapa mampu mereka bayar utang-utangnya tepat waktu. Anggap aja kayak skor kredit finansial mereka gitu deh. Terus, siapa dong yang ngasih nilai ini? Tentunya bukan sembarang pihak ya. Ada lembaga-lembaga pemeringkat independen yang kerjaannya emang ini. Kalau di level dunia, mungkin Anda pernah dengar nama kayak Standard & Poor's atau Moody's. Nah, kalau di Indonesia, yang paling utama itu ada Pevindo. Tugas mereka cuma satu, ngasih opini yang objektif soal risiko. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita bakal bedah skala peringkatnya, biar kita tahu mana yang paling aman dan mana yang paling berisiko. Nah, bisa kita lihat di sini ya, skalanya jelas banget. Paling atas ada AAA. Ini peringkat paling top, risikonya sangat rendah. Turun dikit ke AA dan A, ini juga kualitasnya masih kuat banget. Nah, BBB ini jadi semacam batas tengah, risikonya moderat. Begitu turun ke bawah BBB, kita masuk ke area spekulatif. Ada BB, B, sampai ke CCC yang risikonya udah tinggi banget. Dan yang paling bawah, D, itu artinya ya udah default alias gagal bayar. Ada istilah penting nih yang harus kita tahu, investment grade. Ini tuh untuk obligasi yang peringkatnya BBB ke atas. Artinya, obligasi-obligasi ini dianggap punya resiko gagal bayar yang rendah. Jadi, cocok banget buat investor yang prioritas utamanya itu keamanan. Nah, kebalikannya, ada yang namanya non-investment grade, orang sering nyebutnya junk bond. Ini buat obligasi yang peringkatnya BB ke bawah. Sesuai namanya ya, junk, risikonya ya jauh lebih tinggi. Tapi sebagai gantinya, potensi imbal hasil atau kuponnya juga jauh lebih gede. Ini biasanya buat investor yang lebih berani ambil risiko. Pasti penasaran kan, gimana sih cara nentuin peringkat-peringkat itu? Apa aja yang dilihat sama lembaga pemeringkat? Yuk kita intip dapur mereka. Jadi, lembaga pemeringkat ini kayak detektif keuangan. Mereka bakal ngecek kesehatan finansial perusahaan dari berbagai sisi. Misalnya, mereka bakal nanya, perusahaan ini beneran untung nggak sih? Terus utangnya udah segunung belum? Kalau ada tagihan jangka pendek bisa bayar nggak? Duit kasnya ngalir lancar atau seret? Sampai ke ukuran perusahaan juga dilihat, karena biasanya perusahaan yang lebih besar dan mapan dianggap lebih aman. Oke, sekarang kita udah punya ilmunya nih. Coba kita terapkan ke contoh yang paling umum. Milih antara obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Perbandingannya jelas banget. Obligasi pemerintah dijamin 100% sama negara. Risikonya hampir nol, tapi ya itu, imbal hasilnya biasanya lebih rendah. Kalau obligasi korporasi, jaminannya ya performa perusahaan itu sendiri. Risikonya jelas lebih gede, tergantung peringkatnya. Tapi imbalannya biasanya lebih menggiurkan. Nah, ini dia pilihan klasik, mau aman atau mau untung gede. Intinya, ada satu hukum yang nggak bisa ditawar dalam investasi. Imbal hasil tinggi umumnya sebanding dengan tingginya resiko. Ini kayak hukum alam di dunia keuangan. Mau potensi untung lebih besar, ya harus siap dengan resiko yang lebih besar juga. Simple. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita pakai semua info ini secara bijak? Yuk, kita bikin rencana aksinya. Ada 3 langkah cerdas yang bisa kita lakuin. Pertama, kenali diri sendiri. Anda ini tipe yang mana? Investor konservatif yang main aman atau tipe agresif yang ngejar cuan? Kedua, selalu cek peringkatnya. Anggap ini saringan pertama. Kalau mau aman, ya udah, fokus aja ke yang investment grade. Ketiga, dan ini penting banget, diversifikasi. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Sebarin ke beberapa jenis obligasi biar risikonya juga tersebar. Tapi,
Ada satu hal yang perlu banget diingat ya, peringkat ini adalah panduan yang sangat membantu, tapi bukan jaminan 100%. Kenapa? Karena kondisi ekonomi dan perusahaan itu kan dinamis, bisa berubah. Jadi peringkatnya pun bisa naik turun seiring waktu. Nah, sekarang Anda udah punya kunci buat ngebaca rapor obligasi. Pertanyaan terakhir dari saya buat Anda. Gimana Anda akan menyimbangkan antara keamanan dan imbal hasil dalam strategi investasi Anda sendiri?